Konnichiwa minasang, di sini saya Uswatun Hasana akan menyampaikan ulang materi yang telah Yanto Sensei sampaikan pada tanggal 6 Agustus 2026. Berikut penyampaiannya. Nah, melanjutkan video yang kemarin, di sini saya akan melanjutkan tentang persamaan kotoba ya minasang. Pertama di sini ada komimas yang berarti penuh, macet, namun untuk orang atau kendaraan. Lalu ada jutai untuk macet, namun untuk kendaraan saja. Lalu ada ozei yang artinya banyak, namun khusus untuk orang ya minasang. Ozei digunakan untuk orang. Kemudian ada sumarimas yang artinya tersumbat. Ada sumorimas artinya menumpuk atau tertumpuk. Nah, minasang di sini sumarimas yang artinya tersumbat itu contohnya untuk hidung, pilek, gorong-gorong dan lainnya. Lalu untuk sumorimas di sini untuk menumpuk atau tertumpuknya di sini minasang untuk salju ya minasang atau sampah yang menumpuk ke atas. Lalu sumori juga jika berdiri sendiri artinya dengan kata lain. Lalu di sini ada waribiki yang artinya potongan harga atau diskon. Waribiki diambil dari kata warimas yang berarti potongan ya minasang, disatukan menjadi potongan harga. Lalu ada seru. Nah, seru di sini yang artinya potongan harga, dikutip atau diambil dari bahasa Inggris yaitu sell. Nah, kemudian ada hanggaku yang berarti setengah harga. Diambil dari kata hang yang artinya setengah, lalu gaku berarti jumlah. Jadi, jumlah yang setengah atau setengah harga atau 50%. Kemudian ada tekitauna yang artinya sepantasnya saja atau sedang atau sewajarnya saja. Kemudian ada kuasi yang artinya teliti, detail untuk konteks penyampaian atau penjelasan. Kemudian ada komaka yang berarti receh atau detail, rinci dalam konteks benda atau penyampaian. Nah, komakai di sini yang berarti recehnya hanya untuk benda ya minasang, namun kuasi di sini untuk penjelasan yang lebih detail. Nah, kemudian ada wakemas yang artinya membagi, kemudian wakaremas di sini berarti terpisah atau putus dalam konteks hubungan atau percintaan. Di sini wakaremas berarti putus ya minasang. Kemudian ada tetsudaimas berarti membantu, namun di sini tetsudaimas membantunya untuk secara sadar ya minasang, non urgent. Nah, untuk membantu membawa barang atau lainnya secara sadar. Nah, kemudian ada tasukemas yang berarti juga menolong dalam konteks urgent ya minasang, dalam keadaan darurat. Kemudian ada raku yang artinya mudah, praktis, atau nyaman, atau lengkap. Nah, raku di sini yang berarti nyaman itu berkonteks untuk situasi yang nyaman ya Mina. Nah, kemudian di sini ada orimas yang berarti turun atau menuruni atau meninggalkan. Lalu juga ada orosimas yang berarti menurunkan dalam konteks muatan. Nah, minasang, orosimas dalam konteks muatan di sini adalah sesuatu yang menurunkan secara terpegang oleh tangan ya minasang. Barangnya itu terpegang oleh tangan atau sesuatu aktivitas yang harus melakukannya dengan tangan ataupun tangan yang melakukannya ya minasang. Kemudian juga jika ada barang yang dipindahkan itu menggunakan
oroshimasu ya minasang. Untuk muatan pasir mungkin jika ingin menurunkan pasirnya itu menggunakan oroshimasu. Kemudian ada ochimasu berarti jatuh, namun berkonteks benda merupakan kata kerja bentuk pasif. Kemudian ada korobimasu berarti jatuh juga, namun jatuhnya di sini untuk jatuh tersungkur minasang. Tersungkur bisa menggunakan korobimasu. Kemudian ada taoremasu juga berarti jatuh atau roboh atau tumbang. Nah, kemudian juga minasang lawan kata atau persamaan kata dari ochimasu juga ada otoshimasu yang berarti menjatuhkan, merupakan kata kerja aktif ya minasang. Nah, otoshimasu merupakan kata kerja aktif berarti menjatuhkan dalam konteks kantong, saku, tas, atau yang lainnya yang memiliki area ruang ya minasang. Namun otoshimasu juga bisa berarti kehilangan jika ditempelkan dengan kata benda. Contohnya okane o otoshimashita, artinya telah menjatuhkan uang atau telah kehilangan uang, dan dilakukan secara tidak sengaja atau secara tidak sengaja. Kemudian di sini ada shiriaimasu berarti berkenalan, juga ada shiriai. Nah, shiriai di sini merupakan shiriaimasu namun tidak menggunakan kata kerja ya minasang, berarti kenalan dan menjadi kata benda. Nah, kemudian saya akan membahas tentang isho atau onaji yang berarti sama. Nah, minasang perlu diketahui juga di sini isho merupakan kata benda minasang. Jika kalian ketahui atau sering kalian dengar itu kata-kata ishoni kan ya minasang, berarti bersama-sama. Nah, ishoni itu berasal dari perubahan kata benda ya minasang, ditunjuk atau ditempelkan dengan partikel ni. Jika partikel ni ditempelkan dengan isho atau jika partikel ni ditempelkan dengan isho, maka harus diikuti dengan kata kerja atau kata keterangan. Maka artinya dengan sama atau bersama-sama. Seperti yang kalian ketahui, jika perubahan kata sifat i atau kata sifat i menjadi ku atau kata sifat na atau kata benda menjadi ni, itu jika ditempelkan dengan kata kerja aktif maka berarti dengan. Lalu jika digabung isho dan partikel ni yaitu ishoni, maka berarti dengan sama atau biasa disebut juga bersama-sama. Nah, kemudian di sini ada choto yang berarti sedikit atau sebentar, bermakna positif minasang. Namun jika choto diikuti dengan titik-titik di belakangnya atau dengan nada yang menurun, itu merupakan penolakan ya minasang, penolakan negatif, penolakan secara negatif. Lalu kemudian di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman kosakata aktif dan pasif. Di sini ada moyashimasu merupakan kata kerja aktif, artinya membakar dalam konteks benda yang tidak dapat dikonsumsi atau tidak dapat dipakai. Contohnya sampah. Lalu ada moemas merupakan kata kerja aktif, berarti terbakar. Konteksnya sama dengan benda yang tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dipakai. Lalu ada yakimas merupakan kata kerja aktif, berarti membakar dalam konteks benda yang
benda atau barang yang dikonsumsi atau barang yang digunakan. Contohnya daging dan lainnya. Kemudian ada yakemas, merupakan kata kerja pasif, berarti terbakar dalam konteks sama benda yang dikonsumsi atau dipakai. Nah, minasang, keempat kata kerja ini artinya sama, membakar atau terbakar. Namun untuk kata moyasimas dan kata moemas itu berkonteks benda yang tidak bisa dikonsumsi atau digunakan nih minasang. Namun untuk yakimas atau yakemas itu untuk konteks benda yang bisa dikonsumsi atau bisa dipakai. Nah, kemudian ada umimas, merupakan kata kerja aktif yang artinya melahirkan. Dan umaremas merupakan kata kerja pasif yang artinya dilahirkan. Nah, minasang, perlu kalian ketahui juga di sini biasanya kalian mendengar jika umaremas itu artinya merupakan lahir ya minasang. Namun sebenarnya lahir itu kotobanya umimas ya minasang. Di sini lahir merupakan umimas. Umimas merupakan kotoba tunggal yang berarti lahir. Nah, umaremas bisa diartikan dilahirkan, itu sebabnya dari perubahan bentuk ukemi minasang. Umimas diubah menjadi perubahan kata kerja bentuk ukemi yaitu umaremas, maka diartikan dilahirkan. Kemudian ada nakusimas, merupakan kata kerja aktif yang berarti menghilangkan atau kehilangan dalam konteks nyawa minasang, berkonteks nyawa. Nah, kemudian selanjutnya ada tomemas, merupakan kata kerja aktif yang artinya memberhentikan. Kemudian juga ada tomarimas, merupakan kata kerja pasif berarti berhenti. Di sini keduanya dirujuk atau digunakan untuk benda mati ya minasang. Nah, selain tomemas dan tomarimas, di sini ada yamemas. Di sini juga berarti berhenti, kemudian ada yamimas juga artinya berhenti. Namun yamemas digunakan untuk makhluk hidup minasang. Lalu yamimas juga artinya berhenti, namun untuk berhenti yang dari atas atau dari langit minasang. Contohnya ada hujan, salju, dan lainnya. Lalu ada hazusimas, merupakan kata kerja aktif berarti melepaskan dalam konteks terlekat. Lalu ada hazuremas, merupakan kata kerja pasif berarti juga terlepas. Nah, persamaan kata dari hazusimas di sini ada nukimas, juga berarti melepas, namun digunakan untuk menyongkel ya minasang, contohnya untuk paku. Kemudian juga ada hanasimas. Yang kalian ketahui hanasimas artinya berbicara kan minasang. Namun di sini hanasimas juga merupakan persamaan kotoba dari hazusimas, artinya melepaskan. Namun berkonteks pegangan ya minasang. Jika kalian berpegangan tangan lalu melepaskannya, itu menggunakan hanasimas. Lalu kemudian ada modosimas, merupakan kata kerja aktif berarti mengembalikan. Lalu ada modorimas, berarti kembali, merupakan kata kerja pasif. Modosimas dan modorimas ini berkonteks untuk hak yang memakai minasang, mengembalikan untuk hak yang memakai. Lalu persamaan katanya di sini minasang ada kaesimas juga kaerimas. Kaesimas merupakan kata kerja aktifnya, kemudian kaerimas merupakan kata kerja pasifnya. Di sini juga artinya bisa mengembalikan dan kembali ya minasang, namun dalam konteks pinjaman. Nah, kemudian ada sagarimas, merupakan kata kerja aktif berarti menurunkan dalam konteks yang terpegang atau nilai. Sagarimas merupakan kata kerja pasif yang artinya
turun. Nah, sagarimas juga minasang di sini bisa menggunakan dua partikel ya minasang. Jika kata benda bertemu sagarimas maka menggunakan partikel ga. Jika kata benda bertemu dengan sagarimas maka menggunakan partikel ga. Namun jika kata bendanya kita ganti menjadi tempat lalu bertemu dengan sagarimas maka partikelnya akan menggunakan partikel O. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, partikel O di sini berarti meninggalkan, melewati, atau mengelilingi minasang. Jika tempat bertemu dengan sagarimas maka menggunakan partikel O berkonteks meninggalkan, melewati, atau mengelilingi. Nah, setelah membahas tentang kata kerja pasif dan aktif, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kotoba. Di sini pertama ada dandan atau dondon. Nah, dandan sini berarti berangsur-angsur minasang atau sedikit demi sedikit. Namun dondon berarti lagi dan lagi atau terus menerus. Lalu ada mau ides yang berarti sudah cukup atau tidak usah. Merupakan jawaban penolakan negatif ya minasang, berarti tidak usah. Ides. Nah, selanjutnya ada sumaranai, berarti memosankan. Namun minasang jika kalian ingin memberi sesuatu kepada orang lain, biasanya orang Jepang itu menggunakan kata-kata sumaraimono korewa, sumaraimono dozo, biasanya seperti itu minasang, yang artinya barang yang membosankan. Nah, kemudian ada yukuri atau yasumi yang berarti istirahat atau libur. Nah, minasang yukuri di sini juga bisa diartikan pelan-pelan minasang. Namun jika kotoba yukuri ditempelkan dengan yasumimas minasang, yukuri yasumimas maka akan berarti istirahat dengan rileks atau beristirahat dengan santai. Kemudian ada omatase shimashita, berarti maaf telah dibuat menunggu. Nah, ini salah ya minasang. Arti sebenarnya yaitu adalah terima kasih telah dibuat menunggu. Kemudian ada ikara, berarti karena bagus. Berkonteks pada posisi meyakinkan seseorang bahwasannya keadaan akan baik-baik saja atau aman. Nah, di sini i-nya merupakan pandangan positif ya minasang, pandangan baik. Nah, kemudian saya juga akan membahas sedikit tentang kata kerja dengan partikel yang akan digunakannya. Di sini ada demas, kimas, dan ikimas, berarti berangkat, datang, atau pergi. Nah, minasang di sini demas berartikan berangkat, ditempelkan dengan partikel ni minasang. Berarti ni di sini merupakan tujuan ya minasang, berarti pada. Nah, contohnya di sini ada gakkou ni demas, berarti berangkat pada sekolah. Lalu kemudian juga ada demas, yamemas, juga ada yasumimas, berarti berangkat, berhenti, atau libur. Nah, di sini minasang ditempelkan dengan partikel o minasang. Nah, di sini juga sama ya minasang, partikel o di sini bermakna meninggalkan, melewati, atau mengelilingi. Demas jika ditempelkan dengan partikel o, contohnya shigoto o demas, maka berarti berangkat, meninggalkan pekerjaan. Bisa diartikan juga berhenti bekerja. Lalu ada yamemas dan yasumimas, berarti berhenti atau libur jika ditempelkan dengan partikel ga. Nah, minasang, yamemas dan yasumimas jika ditempelkan dengan partikel ga. Nah, ga di sini berarti nya ya minasang. Contohnya
kaisaga yamemasu. Maka berarti perusahaannya berhenti. Berkonteks perusahaannya itu gulung tikar minasang. Namun jika kaisaga yasumimasu berarti kaisanya atau perusahaannya libur. Itu berkonteks ya libur perusahaan minasang. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurangnya saya minta maaf. Mata ne mina.